Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wa shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hai, apa kabar semuanya mahasiswa? Alhamdulillah. Oke, insyaallah hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita tentang fikih riba dan gharar. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang dasar konsep gharar ya. Silakan kepada yang bertugas untuk maju ke depan. Berikutnya kami di sini akan mempresentasikan materi tentang pemahaman konsep gharar, yaitu ada definisi, hukum, dan hikmah larangannya. Kemudiannya, aktivitas jual beli itu merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Islam tidak melarang aktivitas perdagangan, bahkan memberikan ruang yang luas bagi manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi selama dilakukan dengan cara yang halal, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Namun, dalam praktiknya tidak semua transaksi berjalan sesuai dengan sesi diskusi dengan dua yang berbeda. Izin bertanya terkait gharar dalam perspektif Islam. Kan gharar udah jelas ya, artinya ketidakjelasan. Mungkin bisa dikasih praktik nyatanya, contoh praktik nyata yang emang kita pahami bersama gitu. Ada seseorang yang melakukan jual beli. Nah, tapi pembeli sama penjual ini nggak tahu ini barangnya udah ada apa belum. Mereka nggak tahu, mereka masih ragu. Misalnya nih, penjual dia jual ikan, tapi ikannya itu masih di laut lepas. Nah, tapi kan kita nggak tahu ya, nanti ikannya bakal ketangkap apa enggak, itu kan mereka juga masih ada keraguan, masih nggak tahu ya, itu namanya gharar. Kita tahu praktik nyatanya Pak. Ada jual. Hal yang jelek-jelek saya umpati deh, biar dia beli. Ya kan, itu pas dia beli, dilihat yang bagus, pas dia masukin yang dia jelek. Ya, jadi bahasa lainnya, gharar yang dari satu pihak atau dalam unsur penipuan itu disebutkan tadlis. Ya, ini adalah tentang gharar atau ketidakjelasan atau ketidakpastian. Ya, yang perlu kita garis bawahi adalah gharar itu ketidakpastian atau ketidakjelasan yang terjadi dalam sebuah akad. Ya, ini fokusnya pada sebuah akad. Misalkan akad jual beli. Rukun jual beli itu apa? Al-aqidani, dua pihak yang berakad, penjual pembeli. Yang kedua apa? Sighah itu ijab kabul. Ya, ketiga apa? Barangnya. Keempat harganya. Nah, kalau ada yang nggak jelas dari rukun akad ini, maka itu terjadi gharar. Tadi misalkan jual beli ijon, di situ yang nggak jelas apa yang gharar. Barangnya, objeknya nggak jelas, ini dia akan sampai layak panen atau di jalan dia akan mati, akan tumbang kan gitu. Ya. Atau beberapa waktu lalu pernah sempat viral di puncak, ada orang beli pecel ayam nggak ada harganya, begitu bayar berempat 1 juta. Ini salah satu bukti nyata bahwa gharar itu zolim ya. Ya, nggak ada harganya, yang jual emang nggak nulis harga, yang beli juga nggak mau nanya. Jadi terlihat bentuk kezolimannya. Makanya kalau kalian jual beli, jangan malu-malu nanya harga. Itu bukan masalah kita nggak punya uang ya, tapi itu prinsip rukun dari transaksi jual beli, harus ada ya. Oke, cukup ya. Jadi gini Pak, waktu SMP saya punya teman yang dimana dia mau dinasihatin kayak gimana, pokoknya temen aku itu tuh kayak udah nggak mempan lah Pak. Soalnya kalau emang di posisi itu kan emang bukan semangat lagi kan, bukan kata-kata lagi yang dia perlu gitu. Nah menurut Bapak gimana cara menanganin orang yang kayak gitu, yang udah nggak bisa dinasihatin lagi lah dari segi apapun itu? Manusia itu adalah khotoun, adalah punya salah.
Khairul fattarin al-awwalin. Dan sebaik-baik orang-orang yang salah adalah orang yang bertauhid. Nah, karena fitrah kita sebagai manusia itu punya salah. Mesti ada nggak yang merasa nggak punya salah? Nah, kalau ada yang merasa nggak punya salah, jangan-jangan dia bukan manusia. Jadi pasti kita punya salah. Ya. Nah, karena kita secara fitrah adalah makhluk yang masih punya salah, maka ya menjadi wajib, menjadi harus adalah saling mengingatkan. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bahkan dalam sebuah riwayat yang diceritakan Imam Abu Hanifah, tahu Imam Abu Hanifah? Salah satu imam mazhab, dan dia adalah imam mazhab yang tertua ya dibandingkan yang lain. Nah, urutannya Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Ini adalah yang mazhab paling tua. Dia mengatakan jikalau rukun Islam itu ada 6, ada berapa jenis Islam sekarang? 5 kan? Nah, maka yang ke-6 itu adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Artinya apa? Artinya kita wajib saling mengingatkan ya di antara kita untuk dalam kebaikan dan takwa. Ya. Yang namanya kewajiban kalau sudah kita lakukan maka sudah gugur. Artinya sekali dua kali sudah kita ingatkan, kesananya kalau kita enggak pun berarti sudah gugur kewajiban. Ya, apalagi ada penolakan dari pihak yang kita ingatkan. Ya, menurut saya kalau kamu sudah pernah ya sudah, nggak lanjut, nggak apa-apa. Apalagi kalau kamu lanjut mengingatkan nanti malah terjadi perselisihan. Apa misalkan hubungan pertemanan jadi nggak bagus, berarti nggak, udah nanti selanjutnya nggak usah ingatkan lagi karena kan ini kewajibannya sudah. Ya. Karena ada kaidah apa? Jalbul masalih aula min Darul masalih awal menjadi mafasid ya. Menghindarkan mudor itu lebih utama daripada mengambil manfaat. Mengingatkan manfaat bukan? Manfaat. Tapi gara-gara kamu ingatkan dianya kesel, jadi dia marah, kemudian silaturahmi jadi terputus, lebih baik berarti nggak usah ngasih. Toh tadi sudah disampaikan kan beberapa kali, maka yang istilahnya nggak usah mengambil masalah. Begitu ya, Salisa ya. Kalian alhamdulillah sudah kita lalu bersama kuliah untuk hari ini. Sesi terakhir saya minta tolong kepada Sri ya untuk bisa memberikan kesimpulan atas apa yang sudah kita pelajari. Silakan kepada Sri. Baik teman-teman, izin menyampaikan kesimpulan materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini itu temanya kan goror ya. Jadi dari awal kelompok Sri udah presentasi, terus ditambahin juga sama Pak Asgaf. Itu tuh dapat disimpulkan bahwa jual beli itu dihalalkan dan Islam tidak melarang praktik jual beli, tetapi Islam itu memiliki syarat-syarat di dalamnya karena yang halal itu pasti memakai syarat ya, nggak mungkin tanpa syarat gitu. Jadi dalam Islam goror itu diharamkan karena goror itu spekulasi atau ketidakjelasan ya. Sedangkan dalam Islam untuk praktik jual beli dan lain-lain itu harus dengan kejelasan. Mungkin cukup. Ya baik, alhamdulillah untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.